Every time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, bersedia. Bersalam pada yang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Excel. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, aku akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua, Bu. Semua. Andre, Dimas, Gita, Gisel, Musti Irwando, Hafiz, Henry, Intan, Putri, Rado, Restika, Kristi, Suhes, Bella, Milanda, Excel, Yosi. Hadir semua ya? Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita, Ibu akan membacakan kesepakatan kelas kita terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Yang pertama, berbaris sebelum masuk kelas. Yang kedua, mengucapkan salam ketika masuk kelas, bertemu guru serta ke teman. Yang ketiga, memakai seragam atribut sekolah yang telah ditentukan. 4. Tidak mencoret dinding serta meja. Yang kelima, meminta izin ketika ingin keluar atau ingin pergi ke WC ya. Yang keenam, membuang sampah pada tempatnya. 7. Menjaga kebersihan kelas. Sudah bersih kelas kalian? Sudah. Dan sampah itu dibersihkan ya. Ya, Bu. Masukkan ke dalam kotak Kotak sampah. sampah. Ada kotak sampah di sana? Ada. 8. Bersahabat dengan semua teman. Teman. Ya, supaya menjaga kerukunan.
Kata I? Tidak, kenapa? Lupa masak? Oh, kasih. Pak, di sini kenapa ini? Andre? Oh iya. Tuh. Nanti Apa itu? Woi. Yo. Sari, Ibu, Bening, Eh, Andre, ini siapa Rado? Pindah belakang. Ya, masih mau ribut. Andre, tidak Sari, tidak Sari Ibu ketiga dan belajar. Mulai. Nah, sini. Rado, apa yang Rado ketahui pahami tentang hak asasi manusia? Apa Rado? Kan tidak tahu ketika jam pelajaran dimulai dan adanya keributan. Tidak kok? Fokus. Tadi kan kita sudah melakukan paham, bukan ribut. Ya? Andre? Hilang Andre yang satu, ada lagi? Andre yang satu. Iya, satu Andre. Apa yang kalian pahami tentang hak asasi manusia, nak? Ya, Yosi? Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang tanpa bisa dibatasi. Ya, hak asasi manusia adalah hak setiap manusia. Apa saudara? Hak untuk hidup. Iya, hak untuk hidup. Hak kebebasan. Hak untuk berpendapat. Itu termasuk hak asasi manusia. Yang tercantum dalam adanya undang-undang. Iya, undang-undang 1945 ya, salah yang itu tadi. Iya itu seharusnya hak untuk kebebasan, bukan kebebasan yang seperti terlalu bebas ya. Itu adanya ketika kita terlalu bebas adanya penyimpangan. Ketika terjadinya penyimpangan, maka terjadinya seperti ini. Apa ini? Bukti. Iya, yang bukti alias konsepsi. Keren tidak ini? Ya. Pendapatnya dia keren. Contoh pakai kacamata.
jahat. Terus selain maling itu tadi, apa saja yang kalian ketahui tentang hak asasi manusia atau pelanggaran yang ada di Indonesia? Korupsi, betul? Iya, korupsi. Korupsi KDRT. Ketika korupsi itu terjadi, maka semua rakyat tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika keadilan tidak ditegakkan, iya, adanya bukan seluruh masyarakat, tapi adanya korupsi. Dia ingin berbicara tapi tidak didengarkan, iya kan? Sering terjadi, malah saat ini sedang terjadi di negara kita. Adanya banyaknya pelanggaran hak asasi manusia, kurangnya penegakan akan hak asasi manusia. Kita sudah bebas berpendapat belum? Nah, apa saja? Belum. Bagaimana? Ketika kita sudah bebas berpendapat dan kenyataannya negara kita itu sudah merdeka. Kita sudah merdeka, tetapi di dalamnya itu masih banyak penjahat-penjahat yang menjajah negara sendiri. Maka dari itu banyaknya kemiskinan yang terjadi di negara kita. Iya, itulah sebabnya, karena banyaknya koruptor ada di mana-mana. Itu yang banyak menerima uang suap. Tidak adanya kejujuran. Maka dari itu cara kita untuk menghindari adanya pelanggaran hak asasi manusia, kita tegakkan kejujuran itu penting supaya adanya rasa kemanusiaan serta rasa tanggung jawab yang ada pada diri kita. Demo. Pengadilan. Yang kurangnya akan kesadaran hukum. Ketika tidak adanya kesadaran hukum, keadilan itu melemah. Kurangnya akan kesadaran hukum, banyaknya pemberontakan yang ada di negara kita. Itulah sebabnya terjadinya pelanggaran hukum karena tidak sadar akan hukum. Untuk mengasah kemampuan yang sudah diajarkan, kita akan membuat kelompok. Di sini ada 3 kelompok. Yang ini kelompok pertama atau 1 ya, karena jumlahnya sedikit. Jadi Lando, silakan pindah ke sini. Lando, bukan Lando ya. Lando. Disatukan mejanya. Disatukan Andre. Ini kelompok 2 disatukan mejanya. Oke.
Oke, baiklah. Yang kelompok yang sisa disampaikan itu adalah faktor-faktor pelanggaran HAM dari dalam atau internal ya. Apa saja tadi nak? Rasa atau sikap sikap egois itu juga termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Sikap egois yang ada pada diri kita sendiri, mau menang sendiri, berasa cantik sendiri. Iya, juga termasuk mementingkan diri sendiri. Itu adalah sikap egois ya. Sikap egois. Ada tadi kurangnya akan kesadaran akan hak asasi manusia. Iya, itu juga termasuk pelanggaran HAM. Ketika kita kurangnya akan kesadaran akan HAM, itu bisa menyebabkan akibat fatal pada diri kita maupun orang lain. Tidak adanya sikap toleransi atas hak asasi manusia kan? Iya, tidak adanya toleransi di sini. Kurangnya akan memahami tentang hak asasi manusia. Maka dari itu banyak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dari dalam. Kita kurang mentoleransi akan adanya hak asasi manusia. Oke, baik, jawabannya sangat bagus. Ya baik, kelompok siapa lagi? Kami tunggu selesai ya kelompok. Silakan bacakan hasilnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan anggota saya Ibnu Tumatasari dan rekan saya. Kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Widya. Sejauh mana kalian memahami tentang adanya HAM yang akan dijawab oleh rekan saya Excel? Kami memahami bahwa hak asasi manusia atau HAM sebagai seperangkat hak mendasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Saya akan menambahkan jawaban dari Excel. Dengan adanya hak ini, maka setiap manusia memiliki kebebasan untuk memberi pendapat, memperoleh keadilan, dan lain-lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi yang dijawab kelompok Excel itu adalah pertanyaannya sejauh mana kalian memahami tentang akan adanya hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri seseorang yang terkait sejak lahir. Hak asasi manusia adalah berkaitan dengan hak untuk hidup, hak kebebasan, hak untuk berpendapat. Iya, ketika tidak adanya hak untuk hidup, bagaimana kita hidup? Tidak bisa. Hak untuk berpendapat, bagaimana ketika itu tidak ada? Iya, kita tidak bisa menyampaikan apa yang kita rasakan kepada orang lain. Misalnya kita mau berkeluh kesah, mau memberi pendapat. Ketika itu tidak ada, kita tidak bisa memberi pendapat ataupun
melakukan pergaulan bebas. Itu termasuk termasuk ke dalam pelanggaran lalu ketika jam pelajaran dimulai, kita tidak usah ribut ya. Sudah mempresentasikan pelajarannya belum kan? Diskusinya belum dipresentasikan. Sudah? Belum. Dicari dulu. Tidak usah ribut. Tidak usah ribut. Nanti tidak memahami apa yang ibu sampaikan. Tidak jelas. Nanti ketika kalian ulangan, kalian tidak memahami apa itu hak pendapat. Kalian tidak memahami karena ketika kalian ikut itu tidak masuk ke dalam otak kalian ya. Tolong dipahami ya Rado. Baiklah, dari hasil yang kita diskusikan tadi, apa yang kalian dapatkan, Rado? Peradilan di Indonesia belum? Belum ah? Iya, belum semuanya adil. Kurangnya keadilan yang ada di Indonesia. Itu sebabnya banyak manusia tikus-tikus kantor yang mengadakan korupsi. Itu adanya akibat kurangnya peradilan. Iya, ada penegakan hukum. Penegakan hukum itu belum sepenuhnya adil. Apa yang kalian makan dari diskusi ini? Apa saja faktor dari dalam Dimas? Kita tahu? Ini kita kurangnya sikap toleransi. Itu termasuk adanya terjadinya pelanggaran asasi manusia. Kenapa? Penting tidak kita belajar ini masalah pelanggaran kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Karena supaya kenapa? Supaya mengajari kita mengetahui baik mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus kita lewati dan mana yang harus kita tinggalkan. Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Iya, itu masalah tentang pelanggaran HAM penting kita pelajari supaya kalian mengetahui bagaimana bersikap jujur dan adil. Ya, dalam kata lain jujur. Iya, jujur dan adil. Oke, baiklah. Kalian sudah memahami yang Ibu sampaikan ya? Ya. Karena kalian sudah memahami, Ibu akhiri. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Kepada Tuhan Ibu mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Rektor dipimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Ilal ladzi
terjadinya kebanyakan yang korupsi. Belum ada peradilan. Ketika contohnya gini, ada kalian yang mengetahui tentang mencuri singkong tahun 2004? Iya, ibu-ibu, nenek yang mencuri singkong di belakang rumah. Itu bukan mencuri sebenarnya. Berapa tahun denda? 5 tahun penjara karena mencuri singkong. Betul? Adil tidak itu? Iya, koruptor aja didenda cuma 6 tahun. Itu belum tentu didenda ya. Belum tentu di penjara itu. Ya kalau ketahuan, yang tidak ketahuan tentang koruptor itu banyak. Iya, masalah mencuri singkong sampai penjara 5 tahun itu tidak adil. Nah, maka dari itu di negara kita ini sangat minim tentang adanya peradilan dan banyaknya akan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Itu tadi adanya peradilan. Tangan. Oke, kalian sudah memahami tentang masalah pelajaran tentang hak asasi manusia serta kasus-kasus pelanggaran HAM. Oke, yang tadi diskusinya yang tadi boleh dibuka dulu nah. Perwakilan saja. Ya, karena diskusinya sudah selesai, silakan seluruhnya dialihkan seperti semula ya. Nah,